Hai guys, balik lagi sama Pelangi pastinya di Liputan Oprek. Nah seperti biasa, sekarang Pelangi gak sendirian, Pelangi sama siapa nih? Pasti kalian kepo kan? Langsung aja kita kenalan kali ya. Hai Kak. Halo, Oke, boleh dong dikenalin namanya dan dari UKM apa nih? saya dari UKM IDS UGM, saya Jason dan bersama saya Brian. Ya, saya juga dari UKM IDS dan saya dari FEB. Oke teman-teman, sekarang Pelangi mau tanya-tanya nih sama UKM IDS ya. Udah ada dua perwakilan di sini, mungkin langsung aja kita masuk pertanyaannya kali ya. Oke Kak, untuk nama oprek tahun ini tuh apa Kak dari IDS? Tahun ini kita bernama Freshers Week untuk tahun 2023, itu nama yang sudah diadopsi dari tahun kemarin dan kita lanjutkan untuk di tahun ini. Oke baik. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang opreknya, boleh dong Kak diceritain background dari IDS ini sendiri. Mungkin ada cerita-cerita yang boleh banget diceritain ke teman-teman. Ya, IDS UGM itu sudah berdiri dari tahun 2005 sebagai UKM yang berfokus dalam kompetisi debat baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan kita sudah berpengalaman dalam berpartisipasi dalam berbagai lomba debat baik di skala nasional maupun internasional, dan beberapa kali koleksi medali, beberapa diantaranya medali emas. Iya keren banget ya. Oke. Oh iya, rongsokannya ketinggalan. Oke, unik nih. Aku baru tahu ternyata IDS ini nggak cuma Inggris aja tapi Indonesia ya Kak. Iya. Oke, berarti teman-teman ini ya bisa banget ekspor di kedua bahasa tersebut. Oke, dan untuk alasan membuka oprek tahun ini kenapa Kak? Karena kita butuh anggota baru. Oke, jujur banget kayak gini. Oke, butuh anggota baru ya, benar sih. Dari semua oprek jawaban yang paling simpel kayaknya tim IDS ini ya. Mau. Kebetulan di tahun ini kita kan sudah berhasil memenangkan salah satu kompetisi paling besar ya di skala nasional, namanya National University Debating Championship, itu untuk skala Inggris. Dan kebetulan tahun kemarin ini ada juara kompetisi debat mahasiswa Indonesia di tahun 2022. Jadi untuk mempertahankan berbagai macam torehan prestasi yang sudah kita torehkan baik di level nasional maupun internasional, ya kita benar-benar membutuhkan anggota-anggota baru nih yang memang berkomitmen dan mau untuk menghabiskan waktunya untuk IDS. Oke, aduh keren banget ya, ternyata sekarang Pelangi langsung ngomong nih sama pemenangnya di sini. Eksklusif banget. Oke deh. Dan untuk tujuan dari UKM IDS ini sendiri apa Kak? Selain seputar debat tadi? Tentu saja tujuan utamanya tetap tapi kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk menambah pengalaman untuk berorganisasi dan menambah pengalaman untuk menjadi panitia untuk event, karena IDS UGM juga mengadakan event-event seperti coaching dan juga lomba internal dalam UGM. Oke, nah kalau manfaatnya nih, tadi kan kita udah ngomongin tujuan, pasti ada manfaatnya dong ya. Manfaatnya apa nih kira-kira yang teman-teman bakal dapetin kalau join IDS? Kalau dari yang pertama mungkin dari manfaat utama itu mungkin networking ya. Karena kan sebenarnya dari IDS UGM itu sendiri banyak banget alumni dan senior-senior yang berprestasi, yang mungkin udah juga kerja-kerja di perusahaan-perusahaan terkenal. Mungkin dari yang pertama sih networking, karena kamu bisa dapat banyak banget sharing dan pengalaman dari alumni-alumni tersebut. Apalagi kalau biasanya kita ada lomba-lomba tertentu, itu juga biasanya kita di coaching sama alumni. Jadi keterikatan kita sama alumni itu masih cukup dekat. Itu benefit yang pertama. Benefit kedua itu dari aspek organisasional sih kalau menurutku, karena di IDS itu sendiri setiap tahunnya itu kita menyelenggarakan 2 event besar. Satu yang tadi sudah Jason jelaskan terkait dengan lomba internal debat UGM. Kalau mungkin kalian belum tahu, ada namanya Sasana Debat Mahasiswa. Jadi itu adalah lomba debat Inggris dan debat bahasa Indonesia internal antar UGM. Setiap mahasiswa boleh berpartisipasi dan teman-teman dari IDS adalah mereka yang berperan jadi panitianya. Jadi kita diberi amanah dari Ditmawa gitu buat menyelenggarakan lomba internal, buat nanti yang pemenang-pemenang lomba tersebut bisa dipilih jadi delegasi NUDC dan KDMI. Terus kita juga menyelenggarakan event-event tahunan seperti IDS UGM Masterclass. Di situ kita membuka seminar debat yang sifatnya untuk umum publik, jadi semua orang bisa berpartisipasi di seminar tersebut.
untuk penggalangan dana juga sih, dan juga untuk sharing berbagai macam pengalaman dari pendebat-pendebat dan speaker-speaker yang udah memenangkan kompetisi kelas internasional maupun nasional. Jadi aspek organisasional ada. Kalau misal kalian mau ngambis berbagai macam lomba itu juga bisa banget, karena di IDS UGM itu kalau kalian lombanya online, semua lomba bakal dibayarin dan di cover sama IDS. Kalau lombanya offline, semua hal kayak akomodasi, registration fee itu di cover juga sama IDS. Kita tinggal bayar biaya transportasinya aja, seperti itu. Waduh, menarik banget nih ya teman-teman, pasti ngedengar manfaatnya. Pertama relasi, pengalaman, terus juga bisa kemana-mana juga ya Kak kalau ikut lomba offline tadi, dan gak lupa itu dibiayain semuanya. Waduh, keren banget. Dan untuk pasti kan teman-teman nih langsung bertanya-tanya ya, waduh kriterianya tuh kayak apa nih yang IDS butuhin gitu Kak, kira-kira ada nggak nih? Kalau dari kriteria sendiri itu sebenarnya di IDS UGM itu kita nggak ngeset kriteria kayak kamu debatnya harus langsung jago dari SMA, itu enggak. Karena banyak juga yang baru mulai debat itu dari kuliah, dan juga kebetulan menang berbagai macam kompetisi itu di kuliah juga ada. Jadi kalau kriteria, kita nggak punya kriteria spesifik untuk ngeset kayak debatmu harus kayak gini, tapi mainkan itu lebih ke arah attitude aja sih. Karena kan di IDS itu nanti kamu bakal ketemu berbagai macam orang kalau misal kamu bergabung di kompetisi nasional maupun internasional. Jadi lebih ke arah attitude, bagaimana cara kamu menerima berbagai macam keberagaman. Kalau misal kamu bertemu dengan orang dari Sumatera, daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri, itu kan kita harus memiliki toleransi yang baik. Jadi nanti di segi seleksinya itu bukan seleksi yang sifatnya kompetitif, tapi lebih ke arah seleksi yang sifatnya akomodatif. Dan setiap tahun itu IDS tidak ada batas anggotanya. Jadi semua aplikans itu kalau kita merasa bahwa aplikans-aplikansnya memang berkualitas secara attitude, kita bakal menerima mereka sebanyak mungkin. Jadi seleksinya itu enggak sekompetitif itu Pak. Ya. Oke deh, sasaran dari kegiatan secara umumnya nih, mahasiswa S1 kah? Mahasiswa S2 juga boleh ikut atau gimana nih? Kalau kita targetnya tentu saja untuk mahasiswa baru yang angkatan 2023 dan mahasiswa setahun di atasnya yaitu 2022. Oke, 2023 dan 2022, berarti 2021 nggak bisa nih Kak? Udah ketuaan. Udah ketuaan teman-teman. Waduh, oke deh. Berarti ini teman-teman 23 sama 22 bisa banget gitu ya, langsung aja daftar. Oke. Dan untuk timeline pendaftaran ini Kak, dari kapan sampai kapan? Kalau dari timeline pendaftaran itu sebenarnya kita sudah buka dari Gelanggang Expo kemarin 16 Agustus sampai 1 September. Tapi akan ada rencana diperpanjang sampai tanggal 6 September. Setelah itu pengumuman seleksi tahap pertama, yaitu tahap pembuatan esai dan pengiriman video. Setelah itu akan diumumkan tanggal 9 September melalui email yang sudah dikirimkan para aplikan masing-masing. Setelah itu tanggal 15 sampai tanggal 16 Septembernya kita akan ada seleksi tahap kedua, yaitu interview. Setelah itu 1 minggu berikutnya akan diumumkan seksi interview tersebut sekitar tanggal 22. Habis itu para peserta akan diikutkan dengan kegiatan yaitu workshop. Workshop itu isinya sama 4-5 hari kita akan mendalami dasar-dasar debat. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misal teman-teman dari pendaftar memang belum punya basic debat yang bagus, kita bakal ajari dari nol. Setelah workshop kita ada 4 hari itu sesi bonding dengan senior yang nanti akan menjadi coach kalian masing-masing, yang akan memandu kira-kira IDS itu kayak gimana, terus kayak kegiatan internal IDS itu seperti apa, dan memberikan berbagai macam pengalaman yang akan diberikan. Setelah itu untuk puncaknya kita akan ada initiation week, yaitu bisa dibilang kalau di UKM lain ini sebutannya kayak makrab gitu ya. Okay. Jadi kita akan ada kayak makrab gitu sama 2-3 hari. Ya tentunya karena IDS itu sifatnya lumayan kompetitif, jadi di makrab itu juga akan ada berbagai pertimbangan seperti siapa peserta yang paling aktif dan lain-lain, yang nanti juga akan kita rekomendasikan untuk ikut berbagai macam lomba nasional seperti itu. Aduh, oke, keren banget ya timeline-nya yang juga ini mempererat bonding teman-teman yang bergabung gitu ya. Oke, dan untuk job desk yang didapatkan ketika keterima jadi anggota tuh apa Kak? Ada divisi-divisi tertentu kah di IDS? Ya, kita memiliki beberapa divisi, misalnya sekretaris, bendahara. Tentu saja kalau itu semua organisasi juga ada ya. Tapi ada beberapa divisi khusus lain seperti projects yang mengurus berbagai kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh IDS UGM, dan ada HRD yang berfokus dalam kompetisi dan pelatihan anggotanya
internal untuk berkoordinasi dengan Ditmawa secara langsung, dan juga public relations untuk apa sih istilahnya ya, untuk berhubungan sama orang luar gitu, misalnya untuk media partner atau mengurus sosial medianya. Sama ya, ada yang ketinggalan kan? Internal udah. Oh ya, nggak ada. Ya berarti aman. Nanti kalau ada yang ketinggalan di sidang saya nanti. Di sini kali ya nanti. Aduh. Oke deh. Dan untuk ini Kak, IDS bakal ada biaya pendaftarannya nih kira-kira? Ya, untuk tahap pertama, tahap pengumpulan esai dan video, para aplikan akan dikenai biaya 50.000. Setelah itu sih sebenarnya tidak ada biaya pendaftaran ya. Kalau kamu lolos ke tahap kedua, tahap announcement, tahap interview, kamu bakal langsung diberikan kaos, dan sebenarnya akan dikenai charge 150.000 untuk nanti acara makrab dan lain-lain. Itu sebenarnya buat konsumsi para aplikan sama di sana. Jadi masa akomodasi dan lain-lain itu sudah IDS yang nanggung. Jadi 150.000 saat kalian lolos tahap interview itu bakal berupa merchandise, kaos dan lain-lain, kaos IDS. Terus habis itu konsumsi yang akan kalian makan sama kegiatan makrab tanggal 1 Oktober nanti, seperti itu. Oke deh. Dan untuk kegiatan rutin dari IDS nih Kak, kapan aja nih kira-kira kalau bergabung? Kegiatan rutinnya akan dilakukan biasanya adalah latihan rutin yang biasa diadakan sekali seminggu, atau kalau misal tidak available mungkin sekali dalam 2 minggu, biasanya kalau musim-musim menjelang UTS atau UAS gitu. Dan juga itu bukan sesuatu yang mengikat, jadi kalau misal lagi sibuk misalnya dalam waktu-waktu tertentu, maka boleh-boleh saja untuk tidak mengikuti regular practice. Tapi kalau misal saya mau menambah kemampuan debat ini, ya silahkan berpartisipasi dalam regular practice. Ada juga dalam partisipasi dalam lomba, kita akan melakukan latihan yang intensif, misalnya tiap hari. Untuk misalnya saya dan Rian juga pernah mengikuti lomba dan latihan tiap hari. Lalu juga ada kegiatan kepanitiaan tadi, seperti coaching yang dibuka secara umum, dan juga ada lomba internal untuk UGM dan mahasiswa S1 UGM ini. Oke. Nah tadi lumayan banyak ya rangkaian kegiatannya, tapi aku kepo nih, lokasi kegiatannya bakal dilaksanain di mana nih Kak? Nomaden. Oke. Bagus sih, biar gak bosen juga nggak sih Ya, teman-temannya gabung. Oke, Nomaden ya. Jadi keputusan Nomaden ini tempatnya itu dirunding dulu Kak? Apa? Tentu saja kita berusaha mengakomodasikan bagi semua orang yang ingin latihan itu. Misal kalau mau latihannya di Selasar Visipol, mungkin ya kita akan adakan di Selasar Visipol, atau mungkin di SGLC, di teknik, atau mungkin kalau biasanya untuk latihan intensif biasanya kami meminjam ruangan di gedung kreativitas mahasiswa di F11. Konsumsi gratis biasanya di sana. Dan dapat konsumsi gratis. Oke, pas banget sih buat maba ya, apalagi yang belum tahu lingkungan UGM kan, pengen banget eksplor, pasti eksplornya bareng IDS teman-teman gitu ya. Oke, nah aku pengen nanya nih pendapatnya kakak berdua yang udah gabung ke IDS. Menurut kakak selama berkegiatan di IDS ini termasuk fleksibel gak sih? Fleksibel, kalau ingin mengikuti latihan rutin saja, lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau memang sekiranya sibuk atau mungkin ada kegiatan lain, atau mungkin masih kesulitan menyesuaikan diri sebagai maba, tiba-tiba tugasnya banyak gitu, tidak mengikuti latihan rutin, tidak mengikuti kepanitiaan, tidak apa-apa, bisa dimengerti. Tapi kalau sudah berkomitmen dalam mengikuti kompetisi, maka diekspektasikan untuk memiliki tanggung jawab, bukan hanya terhadap IDS UGM, tapi juga terhadap rekan setimnya. Oke, ada tambahan nggak? Kalau dari saya sih mungkin sangat fleksibel ya, karena sebenarnya kan kalau dari IDS UGM itu sendiri nggak akan ada kayak demand yang memaksa kita buat langsung setiap minggu kamu harus ikut satu kompetisi, itu enggak. Jadi kalau misal memang masa-masanya sibuk banget kayak masa-masa UAS, UTS, itu kita boleh kok nolak berbagai macam info atau tawaran untuk kita bergabung dalam suatu kompetisi, itu boleh banget. Apalagi kalau misal kita mungkin ada masalah personal, mungkin lagi capek lomba debat aja, itu boleh. Tapi memang begitu bergabung itu memang ada kalanya kita, kalau misal udah serius bergabung di dalam suatu kompetisi, itu memang kita harus berkomitmen. Contohnya mungkin kita harus meluangkan waktu latihan lebih misalkan daripada
kegiatan-kegiatan kampus lain, kegiatan-kegiatan akademik lain itu memang harus diprioritaskan. Tapi selain itu memang tidak ada paksaan, jadi kalau misal ingin bergabung silahkan dan siap untuk berkomitmen. Oke teman-teman, berarti cukup fleksibel ya buat kalian yang memang ikut banyak UKM nih karena euforia maba gitu ya, misalnya tetap bisa, tetap fleksibel, tapi ya itu kalau udah berkomitmen ikutin suatu kompetisi tetap harus dipertanggungjawabkan ya kekomitmenannya itu sendiri. Oke, dan ternyata Kak pertanyaan udah ditanyain semua dan udah dijawab semua, gak kerasa, dan makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk mau ditanya-tanyain sama Oprek UGM. Oke. Oke, kita mutualisme deh kayaknya ya. Oke deh. Oke teman-teman, barusan aja kita wawancara di DS, dan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut boleh banget cek Instagramnya di mana nih Kak? @IDS_UGM. Oke, boleh langsung dipantengin terus, mungkin ada informasi lebih lanjut tentang opreknya boleh banget. Dan jangan lupa teman-teman selalu pantengin Oprek UGM karena kita selalu update oprek dari UGM maupun oprek umum untuk mahasiswa UGM. Gitu aja sih. Mungkin kita langsung say bye aja ke kamera kali ya Kak. 1, 2, 3. Bye.